Ciralus kuy, santai kuy. Ciralus kuy, santai kuy. Yuk, hai Skuy People, ketemu lagi sama aku Angel di acara kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Skuy, santai kuy. Yuk. Nah teman-teman, kali ini beda banget nih karena aku sendirian. Aku sedih banget karena partner aku kayak aku nggak ada. Tapi jangan sedih karena bintang tamu kita kali ini tuh luar biasa. Udah ganteng, bertalenta, pokoknya lengkap banget. Tapi sebelumnya, aku mau mengucapkan dulu untuk Skuy People semua yang ada di rumah, selamat melakukan ibadah puasa bagi teman-teman yang merayakan. Semangat terus puasanya. Nah, kali ini kita bertempat di tempat kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Mas Pion Square, pusatnya MIT dan POT, di mana kalau teman-teman lagi nyari pusat kebutuhan IT dan juga otomotif, semuanya bisa kalian temukan lengkap di Mas Pion Square Surabaya. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih ya, kali ini kan tadi aku udah singgung kalau bintang tamu kita ini luar biasa banget. Kita akan membahas nih tentang sulap itu asyik bersama Steve Angel. Nah, langsung aja deh kalau gitu kita sapa bintang tamu kita yang luar biasa, yaitu Ko Steve. Hai Ko Steve. Halo. Boleh disapa dulu dong bintang tamu Skuy People semuanya yang ada di rumah nih. Halo buat Skuy People, saya Steve Angel. Udah, nama kita sama-sama Angel loh ya. Sama-sama ada Angelnya ya. Ada Malaikat. Angel, malaikat bener. Nah, Kak, mungkin ya, aku manggilnya apa nih? Kakak atau koko atau apa nih? Bebas ya. Kita mau cerita-cerita dikit nih. Teman-teman Skuy People pastinya kan udah nggak asing sama Ko Steve nih ya. Kan udah melanglang buana ke TV-TV besar di Indonesia untuk magic dan banyak trik-trik lainnya juga kan tentunya. Mungkin boleh perkenalan sedikit tentang latar belakang Ko Steve tuh seperti apa sih ke teman-teman Skuy People semuanya? Latar belakang apa nih? Awal cerita mulanya bisa terjun ke dunia sulap. magician, benar. Actually awalnya itu dari dibilang hobi juga bukan hobi ya. Saya ini basicnya orangnya usil. Usil. Nah, basicnya orangnya usil. Jadi kalau pergi sama teman-teman, Iya. kalau suasana garing itu kan nggak enak. Nggak enak. Nah, jadi kita berusaha mencairkan suasana, bikin apa yang bisa orang heboh, rame. Ice breakingnya ngeselin nih, bikin heboh gitu ya. Ice breakingnya itu kan pakai sulap, karena Sulap. sulap itu sesuatu yang berbeda. Betul. Tidak semua orang bisa. Betul. Ya, jadi ya awalnya ya saya otodidak semua. Jadi semua belajar sendiri, lihat trik di TV, lihat trik dimanapun, kita berusaha cari. Nanti dari 10 trik mungkin bisa dapat cuma 1 sampai 2 trik, karena kan zaman dulu nggak ada YouTube toh. Iya, betul. Ya toh zaman dulu nggak ada YouTube, jadi ya kita cari-cari sendiri gimana ini caranya. Dari 10 cuma bisa dapat 1-2. Terus Oke. dulu ketemu sesama amatir, saya bisa ini. Saling sharing ya. Kamu bisa apa? Tuker dong Oh, kayak gitu. oke. Jadi ngejailin temennya tuh dengan cara pakai trik-trik sulap ya. Ya, pakai Oke. trik-trik sulap supaya rame, supaya suasana cair. Nah, berarti seperti yang udah Ko Steve singgung tadi, sebenarnya sulap itu bisa dipelajari secara otodidak ya? Bisa. Mungkin bisa Kalau diceritain. zaman sekarang enak. Oh, Semua medsos bebas, Betul. YouTube ada. Semua ada ya? Tutorial semua ada di YouTube dan Semua segala ada. macamnya. Bah, Google lengkap semua. Betul. Jika kalau misalnya belajar secara otodidak gini, kira-kira teman-teman butuh waktu berapa lama untuk mempelajari trik-trik magic itu? Oh, itu tergantung dari Orangnya sendiri. orangnya sendiri. Betul. Tergantung dari bakat, tergantung dari orangnya sendiri. Bakat usil tadi ya kak ya? Bahkan saya pun sampai sekarang juga masih dalam tahap selalu belajar terus, karena trik itu kan akan Berkembang. Ada terus yang baru ya? Betul. Betul. Nah, ada nggak sih apa namanya step-stepnya nih dari trik yang paling mudah ke yang paling susah itu ada level-levelnya nggak sih? Kok? Tergantung dari minat. Jadi minatnya sulap itu terlalu banyak. Jadi kita harus ada spesialisasi. Oh, jadi ada spesialisasinya ya? Mungkin bisa disebutin nih, spesialisasi dalam magic itu apa aja? Jadi ada mentalis itu Mentalis. yang baca pikiran. Baca pikiran. Ada Yang hipnotis? Oh, itu beda. Hipnosis itu ya hipnotis itu orang sini sebut. Itu ya mempengaruhi pikiran. Hipnotis sendiri dibagi dalam banyak bidang juga. Jadi ada dari hipno entertain, hipnoselling, hipnoterapi dan lain-lain. Oke. Ya. Jadi, Terus ada lagi kak mungkin? ada banyak sekali. Jadi Banyak ada ilusi. Oh, Ilusi itu ilusi. main kebanyakan main dengan properti-properti besar. Betul. Jadi kayak David Copperfield itu main ilusi. Terus ada classic magic.
Classic Magic itu di Indonesia sebutnya Classic Magic, aslinya itu Cabaret Magic. Banyak sekali. Banget ya? Ada Bizar, Fakir, kayak mungkin yang kita tahu siapa? Limbat. Iya betul. Yang main itu ekstrim, Ya. dengan alat-alat yang tajam-tajam gitu tuh, Ya. itu juga termasuk magic ya? Ya. Dan itu sulap trik semua. Oh, itu Semua semua. bisa dipelajarin dan trik, dan Oke. tidak ada yang pakai ilmu hitam. Oh, nah ini barusan disinggung nih sama Ko David bahwa kalau orang-orang tuh biasanya paradigmanya, oh magic itu pasti melibatkan ilmu hitam kayak gitu. Mungkin gimana penjelasan dari Ko David? Ko Angel Salah nama sendiri. itu Steve. Ko Steve, iya Ko Iya. Steve maksudnya. Gimana tadi? Kalau misalnya Sky People nih pasti beberapa ada yang mikir nih, kalau misalnya magic itu berkaitan dengan ilmu hitam, itu sebenarnya benar atau enggak sih? Enggak lah, Enggak semua ya? bisa dipelajarin, semua ada penjelasan logisnya. Jadi ya nggak ada yang berhubungan. Berarti nggak bener ya kalau kayak gitu. Nggak Ya? bener. Jadi kalau misalnya ada Mas terlibat pencitraannya yang hitam-hitam dengan yang hal-hal yang mistis-mistis, sebenarnya hanya citranya aja. Boleh, Tapi itu kan sebenarnya karakter ya. karakter. Itu kan karakter, positioning dia kan menciptakan sesuatu yang mistis. Seperti mungkin kalau kalian tahu ya, Master Limbat, terus Rihanna, dia bikin sesuatu yang mistis-mistis, seakan-akan jadi kayak serem, seakan-akan jadi kayak Betul. setan. Ya itu positioningnya dia, Oke. karakternya dia. Dulu kan kita kalau ingat ya, ada yang namanya salah satu magician namanya David Copperfield itu yang pernah ngilangin apa tuh Liberty, Liberty. sama nembus sama Great Wall China itu. Ya. Itu kira-kira kalau menurut Ko David sendiri itu termasuk yang apa tuh? Trik atau ilusi Kamu atau salah apa? nama terus loh. Oh iya, Steve. Ko Steve, I'm so Iya, sorry, Ko iya. Steve. Gimana? Itu ilusi. Kalau David Copperfield itu ilusi. Jadi Kamu itu panggilnya kok David itu karena mirip David Copperfield ya? iya, mirip sih. Enggak lah, beda. Gimana? Jadi itu sebenarnya pure ilusi. Itu ya? ilusi. Jadi ilusi yang menggunakan properti-properti besar yang semua sudah ada penjelasannya. Bahkan kalau yang David Copperfield itu dulu konon semua orang bilang bahwa David Copperfield ini pakai setan. Bahkan Oh. married dengan setan. Nah, Oke. seiring berjalannya waktu, Mary sama manusia masih enak sama setan. Nah. Terus. karena mungkin saking canggihnya, karena kan sulap itu kita berpikirnya one step ahead, Yes, selangkah lebih maju betul. supaya orang nggak bisa nebak. Betul. Nah, jadi orang semua mikir ini nggak masuk akal karena patung Liberty sekian besar, tembok Bisa. Cina ya bisa hilang, tembok Cina sekian tebal bisa ditembus. Jadi ini nggak masuk akal, pasti kerjasama dengan setan. Betul. Dan seiring berjalannya waktu, ternyata ada pesulap bertopeng tuh, tahu? Oh iya, betul. Dibongkar semua. Iya, Begitu iya. dibongkar kita lihat TV cuma Ternyata gitu begini. doang. Iya, Gitu benar, doang. benar. Terus setannya mana? Ya, yang Mematahkan. ngomong itu yang setan. Nah, jadi kok pernah nggak dituduh, ini pakai setan nih pasti, bantuan setan, nikah sama setan nih, Iya, pasti iya, nggak iya. pernah Oh, kayak gitu. Pakai celana pakai celana dalam ini. Oh enggak, kita cuma pakai celana dalam doang. Ada yang bilang pakai celana dalam, enggak lah. Enggak ada Cuma ya. pakai celana Semua dalam doang. pure trick dan bisa dipelajari. Iya, semua bisa dipelajari. Kalau dari Koko sendiri, sekarang tuh konsentrasinya lebih ke yang bagian apa nih? Ilusi atau apa? Kebetulan kita lengkap, kan kita ada show of air juga. Jadi kita ada ngisi untuk wedding, corporate Oke. event, terus birthday party, Sweet 17 dan lain-lain. Dan itu kan marketnya luas, Betul. permintaannya banyak. Betul. Jadi kita lengkap. Menguasai Kita- semuanya ya? menguasai semua. Terus saya juga ada ngajar, jadi kita menguasai beberapa aliran, bahkan sampai ke yang di luar itu seperti sand painting, lukis pasir, Oh, iya, saya betul. juga bisa. Terus seperti Pian Lian itu Chinese traditional changing mesh. Jadi kita bisa ngubah topeng cepet banget, Oke. bahkan tanpa perlu ditutupin. Oh, Jadi kita salaman wow. sama orang, topengnya bisa berubah. Itu istilahnya 1000 wajah. Oh, oke. Kita yang pertama bisa di Indo. Wow, Ya. biasa loh. Banyak banget dia yang dibisain sama Positif ini. Sand painting, bisa Pian Lian itu tadi. biarin juga Ya. ya, luar biasa. Tapi ini kayaknya Sky People pengen tahu nih. Koko bisa trik sederhana yang mungkin bisa dilihat sama Sky People. Bisa dicontohin nih. Boleh. Boleh, kita Saya mulai ya? ada siapkan beberapa trik. Ini coba saya mau main satu trik dulu ya. Main sama aku nih berarti Ya, cerita. sama kamu. Oke. Kita coba dari yang paling simpel dulu aja. Apa itu? Itu kayak hula hoop kecil. Nah, kamu pernah lihat ini sebelumnya apa enggak? Pernah sih. Tapi yang besar ya. Bentuknya apa? Hula hoop? Hula hoop, Atau yang buat lompatnya lumba-lumba? Iya benar. Ini kalau ini apa nih? Ini versi kecilnya. Oke. Jadi dia dari stainless solid. Mainnya simple. Kamu bisa agak maju Oke. sedikit. Maju atau berdiri mungkin sekalian? Boleh.
Suaranya dapat ya, dapat diri ya. Iya. Oke, jadi saya punya 4 buah ring. 1, 2, 3, dan 4. Dan ini semua solid. Pas Ada ya. lupa ya. Solid. Mainnya simple, tinggal diketuk 1, 2, dan 3. Dia sudah bisa. Kok bisa masuk sih? Bisa dicek. Iya loh. Iya loh, gimana masukinnya? Maksudnya gini, saya ulangi lagi ya. Perhatikan. 1, 2, 3, nyambung. Serius loh? Nah, sekarang itu tadi cara masukinnya. Sekarang kita mau ajarkan cara lepasnya. Cara lepasnya simpel, kamu pegang 1 di kanan, Oke. 1 di kiri, digoyang-goyang, terus ditiup, sampai dia lepas. Gimana? Kurang perhatian, Saya lagi ya. Oke. Jadi masuknya, keluarnya 1 di kanan, 1 di kiri, digoyang-goyang. Goyangnya kurang enak ini. Harus lebih lepas dong. Oke. Nah, terus ditiup, ditiup, sampai lepas. Nggak bisa. Kamu sulapnya loh. Kalau kamu bisa kan kamu nggak sulapnya. Iya. Nggak, jadi ini simpel, ini tinggal diketuk, ini masuk, pinjam. Oke. Ini juga bisa masuk. Sambungin juga. Ini bisa masuk. Wow. Ini bisa masuk semua. Masuk semua. Bisa. Tapi dia bisa lepas satu persatu. Oh iya. Dia bisa lepas, dia bisa. Segampang itu padahal nggak ada bolongannya loh, sweet people semua nggak ada. Serius. Nih. Aku Iya. nggak bisa Dia loh. bisa masuk di bawah, dia bisa masuk di tengah, dan dia bisa masuk di Keren banget. Sekali lagi. Oke. Ya, bisa lepas tengah. Nah, kamu sekarang cukup bilang stop dimanapun kamu mau. Oke. Stop. Ini ya, ada lubang ya di sini. Ya. Ini ada lubang. Nggak ada lubang. Ya. Ini juga ada lubang ya ke bawah. Nggak ada. 1, 2, 3. Dicek, ada lubang nggak? Nggak Bisa ada. dulu. Meski people mungkin mau lihat nih, bisa di zoom ya sama kamera. Nggak ada. Cek dari sini, Susah ada lubang nih. nggak? Nggak ada? Nggak ada. Pasti ya? Pasti. Mungkin kamu kurang teliti, saya lagi ada lubang nggak? Nggak ada kok. Nah, ini buktikan bahwa Angel itu orangnya nggak teliti. Aslinya ada lubang. Dan Angel yang mana? Kita kan sama-sama Angel. Lubangnya. Oh iya, maksudnya lubang ini. Katanya nggak ada lubang, kan ada lubang. Iya. Lubangnya gede banget. Ya kok kira lubang yang mana? Cara kamu pegang seperti ini, Oke. agak bawah dikit, ke arah saya. Oke. Kita coba sama-sama, 1, 2, dan 3 nyambung, lepas saja, Kok bisa? nyambung lagi. Kok bisa? Thank you. Keren banget aku speechless nih sama aku. Steve, ya ampun. Toh, itu semua pure trik kan? Semua pure trick, semua Pure pure trick. trick Kalau ini artinya- skill, kecepatan tangan, Skill? skill. Kecepatan aku kira-kira untuk trik yang ini termasuk kategori sederhana atau rumit? Sedang. Sedang. Koko belajar ini dalam waktu berapa lama? Ini permainan close flow. Kalau saya kan memang profesi saya, jadi cepat. Saya begitu tahu alat ini, saya mengembangkan detail. Ya dalam hitungan jam, dalam 1 hari sudah bisa main dengan sangat baik. Oh wow, Gitu. cepet juga. Karena berarti. memang profesinya, Betul, bidangnya. betul. Tapi semua bisa dipelajari cepat kok sekarang. Sebenarnya tergantung orangnya ya, cepat atau tidaknya. Jadi kamu kalau lihat sulap itu kan out of the box. Betul. Jadi kamu pikir nggak mungkin bisa dapat, sampai jelek kamu pikir, sampai tidur kamu bawa pikir kamu nggak bisa dapat. Iya. Tapi begitu dibongkar triknya, begitu tahu. Oh ternyata gitu. Oh, cuma gitu doang. Oh gitu. Iya, jadi dulu pesulap David Copperfield barang pakai setan katanya, begitu dibongkar Iya. pesulap bertopeng cuma gitu doang. Ternyata setannya Hilangin ngomongin. gajah, hilangin atau liberty yang sekian besar bisa terbang dan lain-lain cuma gitu doang. Iya, berarti mematahkan omongan orang-orang yang memang bilang magic itu pasti ada campur tangan setan segala Ya, macam itu ya. tuh nggak benar ya aku Ya, ya. benar ya. Pernah nggak Koko ada pengalaman waktu show tiba-tiba triknya gagal gitu? Entah karena kesalahan teknis atau kesalahan pribadi sendiri, gimana tuh? So far kalau gagal yang fatal belum pernah. Belum pernah. Tapi Kalau kalau gagal kecil-kecil Gagal nggak kecil-kecil, masalah, nggak kita bisa masalah. tutupin. Selama kita profesional, selama kita tidak menunjukkan, penonton belum tentu tahu loh kalau kita gagal. jadi kayak itu tergantung penontonnya sebenarnya teliti atau enggak juga ya nonton. Oh, enggak. Kalau gini, saya beberapa kali lihat orang main terus gagal, terus dia menunjukkan ekspresi gagalnya. Jadi begitu gagal oke. kan gagal gini, ngapain? Iya, itu malah nunjukin Jadi ya. orang tahu, oh ini pasti gagal, oh ini Betul, pasti betul, ada betul. sesuatu. Tapi kalau kamu
nggak menunjukkan gagal, ya penonton juga nggak akan Nggak tahu. Contoh. Nah, contoh, saya pernah main klasik kabaret. Saya sudah loading beberapa barang di dalam badan saya. Oke. Terus waktu saya main, tengah-tengah main, saya mundur, tiba-tiba dari baju saya itu keluar banyak payung, keluar ke bawah. Oke. Nah, kalau saya panik, saya akan bingung. Aduh, kan saya nggak berniat untuk Betul. mengeluarkan payungnya. Tapi ya nggak apa-apa, saya santai aja. Jadi seakan-akan saya mundur dari pantat saya bisa keluar payung. Keren dong. Iya. Jadi Ngapain harus dianggap gagal? Itu kan juga. benar. Jadi sebagai seorang magician itu nggak hanya harus menguasai trik-trik magic, tapi juga menguasai trik performing ya, Di jadi depan. harus menguasai panggung. Benar. Nah, aku dengar nih Koko tuh juga menguasai hipnotis. Hipnotis. Jadi cara kerja hipnotis tuh kayak gimana sih kok? Gini, jadi hipnotis itu kalau menurut saya hipnotis itu sangat-sangat beda sama gendam. Kalau Oke. gendam itu kan yang pakai ilmu hitam, kalau iman kita nggak kuat bisa kena gendam. Betul. Kalau hipnotis itu murni ilmu psikologi. Sama psikologi. Ya, jadi kalau ambil jurusan psikologi itu ada diajarin basic hipnotis. Jadi Oke. hipnotis itu murni ilmu psikologi di mana kita menanamkan sugesti ke diri seseorang. Kalau orang itu mau terima bisa terjadi. Tapi kalau orang itu benar-benar melawan dan tidak mau terima, tidak akan bisa terjadi. Oke. Jadi buat kalian semua biasanya kan sangat-sangat percaya dengan yang ditanyain apapun bisa ngaku, selingkuh bisa ngaku, Iya. ya nyuri bisa ngaku. Kalau itu bisa terjadi, ya polisi nggak perlu mukulin maling. nggak perlu. Betul. Ada KPK ngapain? Ya Ya tinggal tanyain kamu korupsi nggak? Korupsi. Terus kamu transfer ke siapa? Oh iya transfer ke Pak ini. maling aku penjara penuh ya kok ya. Iya. Benar. Jadi nggak perlu ada polisi, nggak perlu ada KPK. Tahu kalau memang itu bisa semudah itu terjadi. Betul. Jadi sebenarnya ilmu hipnotisnya benar-benar kepake banget ya untuk dalam segala hal ya. Hipnotis Bahkan untuk hal terpakai segala hal, bahkan dalam kriminal dan lain-lain itu hipnotis juga bisa terpakai. Tapi ya tidak semudah apa yang kalian lihat di TV lah. Oke. Sejak kapan nih kok belajar hipnotis? Hipnotis dari sekitar tahun 2010 lah. Dari sekitar tahun 2010. Ya. Oke. Jadi awalnya belajar sulap-sulap dulu, terus terakhir mendalamin yang lain-lain itu 2010 kita mulai ngembangin yang lain-lain. Untuk sand painting, hipnotis. Awal mula hipnotis waktu itu ngehipnotis siapa dengan kondisi seperti apa? Oh dulu kan simple semua baik sulap ataupun hipnotis. Pertama itu kita akan lakukan ke orang yang terdekat dulu. Oke. Supaya kalau gagal itu nggak malu. banget gitu. Iya. Iya dong, malunya nggak banget. Bener. Waktu Jadi, itu dicoba ke siapa tuh? gini, bedanya pesulap amatir sama pesulap profesional. Itu kalau pesulap amatir dia akan main ke orang yang sama terus, tapi triknya beda-beda. Oke. Jadi kita punya banyak trik, tapi asal menguasai, tapi mainnya sama ke papa, ke mama, ke pacar, ke adik, Kayak ke kakak, aja ya. itu aja. Oke, Ya, benar. Tapi kalau misal profesional, triknya itu dia punya trik andalan, Oke. sama terus, tapi penontonnya selalu beda. Jadi Mainnya? kalau kamu tahun ini ke Las Vegas untuk lihat David Copperfield sama 5 tahun yang lalu, kemungkinan itu triknya itu hampir sama semua. Jadi dia udah punya pakem dan trik andalan yang benar-benar bagus dan menarik. Wow. Gitu. Jadi nggak perlu ganti-ganti trik. Ternyata kayak gitu ya. Kecuali cara on air kerjanya. ya. Kalau on air harus ganti terus. Oh betul. Tapi kalau off air itu tiap pesulap pasti punya trik andalan. Dan Betul. kalau amatir itu pasti pertama kali main ya sama orang-orang dekatnya dulu, sama temen, sama kakak, adik, pacar gitu lah. Betul. Jadi kamu juga mengawali dengan orang-orang terdekat. Ya. Awalnya dari orang terdekat dulu. Hipnotis tuh berbahaya nggak sih kok? Enggak ada Enggak ya? bahayanya. Karena kan murni ilmu psikologi, nggak ada ilmu hitam sama sekali. Betul. Apa yang ditakutkan? Jadi setelah hipnotisnya selesai ya baik-baik aja ya, pulih baik-baik aja. baik aja, pulih. Oke, apa Gitu. mungkin ya, boleh dicoba ya kok ya? Kamu hipnotis apa? Apa deh, terserah. Janganlah. Jangan ya. Janganlah. Nanti aja Kita setelah main sulap aja. Oke, kita main sulap Kita ya. main sulap aja. Ada trik lagi nggak nih Koko? Nanti kamu kalau dihipnotis Kebongkar semua, Iya, aib malu. operasi ya. Iya. Oke. Langsung deh kita yang trik selanjutnya nih. Ada trik lagi nggak? Oh gini aja, kita mau main dengan pikiran aja. Oke. Ya, jadi mentalis sedikit nyerempet hipnotis berarti kan ya. Oh, boleh, Jadi, boleh. Kita akan bermain dengan pikiran. Sebelumnya saya mau tanya, menurut kamu pikiran seseorang itu bisa dipengaruhi nggak? Bisa.
Bisa ya? Iya. Kalau menurut saya nggak bisa. Kalau saya ditanya orang, saya jawab nggak bisa. Karena apa? Karena saya nggak mau pikiran saya dipengaruhi orang. Oh. Nah, tapi melalui permainan ini kita mau coba buktikan bahwa pikiran orang itu bisa dipengaruhi atau tidak. Oke. Oke. Jadi saya di sini punya papan prediksi. Jadi kita akan membuat sebuah prediksi. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan kamu, terus saya akan menuliskan prediksi saya di atas. Oke. Nanti kita akan cocokkan dengan jawaban kamu. Oke, jadi ini Sesimpel ceritanya itu. dibaca pikiranku nih. Ya, sesimpel itu. Oke. Oke. Pertama, kita berandai-andai ya. Paling enak itu berandai-andai. Mimpi itu paling enak. Halu ya tuh ya. Nah, kamu mimpi dapat hadiah, undian, dapat 100 juta. Oke, tayang Ya. ini 100 juta. Dapat 100 Oke. juta. Terus kamu harus pakai itu untuk jalan-jalan ke luar negeri. Oke. Kira-kira ke luar negeri mana yang mau kamu kunjungi? Tempat favorit yang selama ini kamu impikan, yang kamu idam-idamkan. Jangan sebutkan dulu. Pikirkan aja. Oke. Oke, sudah? Dapat? Dapat. Sekarang teriakan dalam hati, kirimkan ke saya. Gimana cara ngirimnya? Ya dalam hati aja, teriakan dalam hati, fokus lihat Harus ke saya. tatap matanya Koko nih, Ya, sampai ke fokus kirim. lihat ke saya, Oh. teriakan dalam hati, jangan dirubah-rubah. Enggak. Ya, jangan dirubah-rubah. Oke, Iya. sekarang saya mau coba tulis prediksinya. Saya ada dapat satu kata, satu buah nama negara. Saya akan isi. Oke. Jadi kita ceritanya main batin-batinan nih, mau ngecek nih, nyampe nggak pikiran untuk Koko ya? Oke, saya tutup ya prediksinya ya. Saya keep prediksinya. Sekarang untuk membuktikan bahwa kamu tidak rubah-rubah, sekarang kamu sebutkan supaya semua penonton ini juga tahu kira-kira negara mana yang mau aku mau kunjungin? kamu kunjungi. Tapi sebelumnya kita mau jelaskan tidak ada janjian ya antara kamu Nggak dengan ada. saya ya. Oke, negara mana? Korea. Korea ya. Kita mau idol aku. Korea. Nah, sekarang kalau kamu ke Korea kan itu nggak nyampe 100 juta tuh. Ya. Nah, sisanya kan kamu buat pakai uang saku. Nah, itu mau kamu buat belanja apa di sana? Jangan disebutin dulu, pikirkan dulu. Jangan gitu dong, kok ngeliatinnya apa Duh, jadi deg-degan. fokus. Iya, oke. Fokus. Di Korea jalan-jalan nih, mau Mau beli apa? Oke, ada. Ada ya. Mau beli apa ya? Nah, sekali lagi. Teriakan dalam hati, kirimkan sinyal ke saya. Ini sinyal yang dikirimkan beda loh. Sinyal. Jangan yang aneh-aneh loh. Iya, enggak. Barang yang mau kamu beli di Korea. Iya, tapi suka Oke. kayak gitu, suka kekirim sinyal asmara yang lain gitu. Oke, saya udah dapat satu kata. Oh, satu dua kata. Oke. Enak loh pacaran sama mentalis tuh. Kita nggak perlu, kalau kita ngambek kita diem aja udah ngerti sih hati kita. Sudah tahu ya. Emang cowok kayak gini tuh cowok idaman sih sebenarnya. Saya udah bikin prediksinya di sini yang saya tutup dan ini dari tadi nggak kita buka jadi kita nggak mungkin ganti ya. Sekarang kamu sebutin supaya kamu nggak rubah-rubah supaya penonton juga di rumah pada tahu kamu beli apa. Aku mau beli tas. Tas. Ini sekalian ada tasnya nanti. Tas ya. Langsung muncul tasnya di sini ya. Nah, Oke. terakhir. Bayangkan kamu pegang satu pak kartu. Jadi saya punya satu pak kartu. Imajinasikan saya punya satu pak kartu. Terus kartu ini saya shuffle. Oke. Terus kamu lihat kartunya. Kelihatan kartunya? Enggak, kan nggak ada. Ya. Jangan sampai kelihatan ya, kalau kelihatan kan serem. Nah, sekarang kartunya kamu pegang. Oke. Nah, sekarang kamu pilih satu kartu yang kamu mau dan bayangkan kartu itu kartu apa? Ambil satu, imajinasikan ambil satu. Menjadi ini imajinasi ya, ambil Imajinasi satu. aja. Kamu lihat, sudah? Kamu bayangkan itu kartu apa? Jangan sebut. Oke. Sudah? Sekarang saya mau. Ini ya kartunya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan dong. Oh, saya kelihatan. Hah? Nggak? Serius? Saya kelihatan. Ngeri nih orang ini. Oke. Oke. Ini boleh taruh nggak kartunya? Berat. Sorry ya. Oke, sudah. Aku yang deg-degan. Sekarang nanti yang terakhir kalinya kamu bisa sebutkan kartunya kartu apa? Sekarang. J Keriting.
Cek keritingnya. Keriting. Kita mau coba cek jawabannya benar atau salah. Oke. Ini nggak dirubah-rubah kan pikirannya? Enggak. Jangan sampai salah loh, saya malu loh. Kalau kamu dapat uang 100 juta, kamu bakal jalan-jalan ke luar negeri. Ke negara mana kamu bakal jalan-jalan? Ke Korea. Korea. Kita Ke mau coba Korea. cek. Wah, salah ya. Oh benar tuh. Nah, ke Korea. Ke Korea, betul ya. Oke. Di Korea bakal belanja apa? Tas. Di Korea bakal belanja Ya. tas. Ya. Dan yang terakhir, Bener juga. kartunya Fix nih. cek keriting. Dan biasanya kalau benar semua, saya ada dengar tepuk tangan. Tangan dong. Ya ampun. Oke, thank you. Benar ya. Jadi melalui permainan ini kita mau buktikan bahwa Angel pikirannya sangat-sangat mudah untuk dibaca dan dipengaruhi. Gimana nggak mudah dipengaruhin ganteng begini yang ada di depan mata, guys. Ya ampun, kalau untuk yang barusan ini, Koko mempelajarinya berapa lama nih? Apa sih Kalau nama ini tipsnya simple, hitungan menit doang. Hah? Iya. Serius, Kalau hitungan ini menit? simple. Oh ya? Semua sulap bisa dipelajari dengan mudah asal tahu rahasianya. Ini membaca pikiran berarti ya baca sebenarnya. pikiran. Koko berarti bisa sekali ketemu orang terus langsung kayak gue tahu ada yang pikiran lo gitu. Iya nggak? Ya. Tapi nggak semudah dan simpel itu ya buat kalian Iya, semua. betul. Jadi ya nggak usah takut lah kalau ketemu orang. Kalau ada skip people yang pakai belajar ilmu yang barusan, kira-kira awalnya kayak gimana kiat-kiatnya kok? Sekarang banyak sih, kamu mau cari di YouTube, mau cari dimanapun. Kalau zaman dulu tuh kita banyak beli lecture dari luar negeri dan itu harganya Oke. gila-gilaan. Mahal ya? Iya ya, satu lecture bisa sampai jutaan. Betul. Dan itu tunggu kirimnya dulu dalam bentuk buku atau dalam bentuk CD dari luar negeri dan itu benar-benar berharga gitu. Betul. Sekarang nggak ada harganya di YouTube. Di YouTube dimanapun Cari dibawakan. ilmu sekarang semakin dipermudah dengan adanya teknologi ya, Kak. Ya. Tapi so far ini Koko udah tampil ke mana aja nih? Kalau saya Indonesia udah keliling ke beberapa daerah sampai ke daerah yang mungkin kita sendiri jarang dengar, kayak contoh Tanjung Pinang, Muara Bungo, oke. Bulukumba dan lain-lain, termasuk kota-kota besar Samarinda, Banjarmasin, Makassar dan lain-lain. Karena memang show-nya keliling terus. Kalau untuk internasional saya udah sampai Singapura dan Thailand. Wow. Dan kalau tidak pandemi, seharusnya bulan 4 kemarin, bulan 4 tahun lalu, 2020 saya ada show di Paris, Oke. Prancis. Tapi begitu 1 bulan sebelumnya Paris suspek corona, jadi dipindahkan ke Moskow, Rusia. Nah itu saya udah kayak, aduh kok pindah Aman ke... ya? tapi kan saya tetap keren lah di Europe. Iya betul. Ya toh, sudah ajuin visa dan lain-lain, 1 minggu menjelang berangkat cancel semua. Karena pandemi. Pandemi, aduh, Ya kena ampun. pandemi. Sedih banget, makanya skip people kita semuanya doakan supaya pandemi ini segera berakhir dan Amin, tentunya Angel mau mengingatkan juga buat skip people semua yang ada di rumah untuk senantiasa mendukung program pemerintah untuk mengurangi angka penularan COVID-19 dengan cara melakukan 3M. Yang pertama adalah menggunakan masker dengan baik dan benar, menutup sampai hidung sampai bawah dagu. Yang kedua, senantiasa mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak aman supaya kita semua nanti bisa segera pulih Indonesia dan kita bisa melakukan aktivitas kembali dengan baik. Amin, Ya, amin. Ya, harus benar-benar bersama-sama. Bersama-sama. Kita berusaha bersama-sama supaya pandemi ini bisa segera berlalu. Betul. Nah, di antara deretan aksi Koko nih, kita balik lagi ngobrol tentang magician. Yang mana yang paling jadi favorit biasanya? Yang ilusi, yang trik, hipnotis atau apa? Banyak sih. Tapi saya nggak diceritain yang 1000 wajah itu. Iya. Itu Chinese traditional changing mask. Zaman dulu itu rahasia negara Cina yang hanya boleh turun temurun ke anak cowok dan hanya boleh tampil di kaisar. Zaman dulu. Itu tahun? Tahun berapa? Zaman dulu banget ya, itu zaman mungkin berapa puluh kekaisaran tahun yang ya. lalu Andy Lau itu mau beli itu dilarang sama Karena? pemerintah Cina. Karena itu memang rahasia negara. Oke. Dan Jadi kalau kamu sekarang? googling Bian ya tulisannya BIAN, Bian? LIAN. Nah itu benar-benar rahasia negara Cina yang nggak boleh bocor. Terakhir yang bocorkan pun sampai di penjara sama pemerintah Cina.
Jadi benar-benar rahasia negara. Dan hari ini Koko juga menguasai bian-bian itu. Menguasai. Wow, apakah Koko satu-satunya yang menguasai itu di Indonesia atau seperti apa? Oh, enggak. Ada beberapa mungkin, tapi kan jarang sekali untuk bian-bian, Betul. tidak sebanyak barongsai. Sebenarnya belum terlalu umum ya, di Indonesia. Tidak sebanyak barongsai, tapi seharusnya kita yang pertama di Indo. Dan untuk sekarang ada beberapa, mungkin di Medan ada, di Jakarta ada juga. Dan itu banyak digemari juga ya akhirnya. Bian-bian ya. Bian-bian banyak banget. Konsepnya seperti apa sih kok bian-bian itu? Dia bisa rubah topeng cepet banget. Topeng? Ya, jadi bajunya benar-benar baju kayak kaisar gitu, baju Chinese banget. Terus dia kita bisa mengubah topeng cepet banget. Jadi pakai kipas, hidupin kipas doang bisa berubah. Bahkan kita bisa mengubah topeng itu tanpa perlu ditutupin. Jadi kita maju ke orang, salaman gini doang, mukanya bisa berubah. Terus kita pinjam tangan orang suruh sentuh muka kita detik. bisa berubah. Cepet ya? Sepersekian detik. Wow. Iya, karena sulap kan harus cepet. Kalau lambat hitungannya 1-2 detik kelihatan kan udah nggak surprise lagi. Betul. Ya, jadi sepersekian detik kita bisa rubah. Keren. Cepat banget. Nah, tadi sempat disinggung juga, Koko tuh bisa sand painting juga. Awalnya kenapa sih bisa suka sand painting? Sand painting, jadi ya apa ya? Kalau sand painting kan kita seni, dan sand painting itu juga jarang banget orang yang bisa. Betul. Ya, di Surabaya cuma ada 2, terus Jakarta mungkin ada ya. Kita kayaknya pernah lihat dulu di acara pemilihan bakat atau apa ya, ada sand painting juga. Ada juga. Mula populer ya. Ya. IMB ada sand painting juga. Namanya juga bukan. Di Surabaya juga ada yang bisa sand painting, namanya sama kayak kamu. Angel. Namanya kita bertiga sama Angel ya. Ya. Terus kok awal belajar sand painting tuh kayak gimana? Kan biasanya ngelukis yang bener-bener aja lagi pakai pasir, gimana Sand painting caranya? kita coba sendiri. Jadi saya dulu awalnya nggak ada yang ngajarin. Jadi kalau kalian semua bilang, wah semua itu kan harus belajar, keluar biaya, harus les. Saya sand painting murni otodidak loh, nggak masuk akal kan? Propertinya gimana? Nah, jadi properti itu saya bikin sendiri. Jadi desain meja sand painting saya mungkin berbeda sama desain meja sand painting orang lain karena kita ngakal-ngakal sendiri, kita bikin sendiri. Terus kita coba-coba sendiri, beli pasirnya juga awalnya juga salah. Kan harus pakai pasir khusus silika. Nah, juga awalnya belinya juga salah pasir. Terus kita nyoba-nyoba, terus saya lihat di YouTube. Kita coba lihat orang itu main apa, gambar kita coba, terus saya pause, terus kita coba gambar, terus saya play lagi, terus saya pause lagi. Benar-benar biar otodidak ya? Iya, biar otodidak. Nggak selalu. Jadi konyol banget, belajarnya benar-benar. Berapa lama itu tuh? Berapa lama? Lama, kalau itu lama sand painting. Benar. Lama sand painting. Berarti sebenarnya nggak selalu hal-hal yang kayak magic dan bakat-bakat seperti ini tuh harus kita pelajari sambil keluar uang banyak, harus les segala macam. Sebenarnya tergantung niat kita sendiri. Kalau emang kita mau belajar, apapun caranya walaupun otodidak pasti kita pelajari gitu ya, Kok ya. Bahkan saya ini bukan orang yang pintar gambar loh. Buat kalian tahu. Mungkin tapi kan basicnya itu jago gambar. Enggak. Berarti nggak harus orang yang basic gambar. Saya nggak jago gambar. Tapi kalau saya nggak jago gambar, nggak bisa gambar. Tapi kalau saya lihat gambar, saya coba mirip-miripin itu masih bisa lah. Betul. Gitu. Iya. Jadi ya makanya itu saya belajar dari YouTube, saya pause, saya coba gambar. Terus terakhir karena jadwal benar-benar padat, saya udah nggak sempat latihan lagi karena kan tiap klien itu alur ceritanya selalu beda-beda. Jadi kayak klien wedding, sand painting itu biasanya dipakai untuk sebelum wedding kiss. Kita menggambarkan kisah dari kedua mempelai, kisah percintaan dari kedua mempelai. Otomatis kisahnya beda-beda. Jadi setiap kali dapat klien harus latihan. Nah, terakhir jadwal kita padat banget, nggak sempat latihan. Akhirnya saya cari orang yang dari nol, kita create sand painting. Sampai sekarang jadinya gambarnya jauh lebih bagus dan ya karena saya udah lama nggak latihan ya. Jadi gambarnya lebih bagus dan bisa lebih cepat daripada saya. Dan kita udah punya 3 orang sekarang. Karena dulu create satu terus tetap jadwal kan kita penuh karena kan sulap, sand painting dan lain-lain itu jarang ada yang bisa. Nah, jadi nggak banyak saingan, enak. Iya. Nah, akhirnya saya create lagi 2 orang kembar. Saya create sekalian jadi 1. Sekarang kita udah punya 3 orang. Oke, luar biasa banget nih. Kok kira-kira nih kalau misalnya ada skill people semua yang mau belajar dan punya bakat kayak Koko, kira-kira awal mulanya harus memulai dari mana? Mulai contoh kayak kalau untuk sand painting ribet ya, karena kan dulu saya juga
bikin meja dan lain-lain. Dulu tuh awal mulanya gini, sulap saya sudah laku kencang, hipnotis sudah laku kencang, terus saya lihat yang belum ada ini apa, sand painting ini cuma ada satu, ini bisa jadi Masih uang ini. Nah, jadi betul. otaknya itu bukan otak artnya, tapi otak bisnisnya. Pinter nyari peluang. Nah, ini bisa jadi uang ini. Betul. Ya loh, ini bisa jadi uang. Wah, ini kalau saya jual ini bisa jadi uang. Terus cari video di internet, terus coba tawarin ke klien-klien. Kita ada sand painting juga loh. Klien suka, mau ambil. Nah, begitu klien deal, nanti weddingnya setengah tahun lagi gitu ya. Waktu klien deal, itu bahkan mejanya saya nggak punya. Gila nggak? Wow. Bonek gitu. Bonek banget ya. Jadi begitu kalian deal, wah bingung, panik, wah langsung berusaha bikin meja. Nah kalau kita bikin alat itu kayak alat sulap dan lain-lain, itu kan trial and error. Betul. Jadi kan bikin belum sempurna, sempurnakan lagi, terus coba cari info pasiennya dan coba latihan. Tapi itu ngopot banget. Begitu waktu tampil, udah bisa tampil. Udah bisa. Deg-degan gak sih waktu ngedeal sama klien belum punya preparing apa-apa gitu? Kan iseng nawarin dulu. Betul. Jadi kan kita ini lengkap. Kita ini one stop magic entertainment kita bilang. Jadi kita lengkap. Jadi ada sulap, ada hipnotis, ada sand painting, BNN dan lain-lain. Sulapnya pun kita lengkap. Nah, terus kita ada baru ini ya, kita ada sand painting yang lukis pasir. Oh ya apa itu, ini loh videonya kayak gini, tunjukin YouTube dulu. Oh bagus, ini yang aku cari selama ini, seneng. Berapa harganya? Oh harganya segini. Oke, mau untuk weddingku ambil sulap ini sama sand painting ya. Waduh. Kalau ini sebenarnya selain magic gitu ya, bakat sand painting, ternyata juga pinter bisnis gitu, pinter mencari peluang mana nih yang bisa jadi duit ya. Karena dulu kuliahnya juga lulusannya International Business Management. Oh seperti itu. Nah, tapi jadinya bukan di bisnis tapi di sulap. Tapi kan bisnis sulap akhirnya. Ya kan. Aneh. Tapi ini nih untuk skip people yang emang kepengen belajar nih, kok buka kelas nggak sih? Kalau dulu kita ada bikin kursus, terus kalau saya show ke luar pulau itu kita ada bikin lecture. Jadi kita pernah bikin lecture di Medan. Jadi pesulap-pesulap Medan pada kumpul semua, terus kita ada bikin lecture ke sana. Di Palembang juga saya pernah bikin lecture. Gitu. Dan itu lumayan rame. Yang di Medan itu 38 orang. Kalau yang di Palembang 40 orang lebih. Jadi pesulap-pesulap sana kumpul kita bikin. Hampir seluruh Indonesia udah ya. Tapi itu dulu tahun terakhir saya bikin lecture 2014. Terus jadwal itu padat banget sebelum pandemi ya. Padat banget. Jadi kita rata-rata satu tahun itu bisa sekitar 130 sampai 150 show. Wow. Which is itu satu tahun cuma ada 365 hari. Ke seluruh Indonesia. Ya, keliling. Wow. Sampai kita ya pernah ke luar negeri juga. Gitu. Dan selama pandemi gini, akhirnya kegiatan Steve Angel seperti apa? Pandemi dulu itu rata-rata satu bulan 10 sampai 18 show. Rata-rata satu bulan. Iya. Wow, banyak itu kayak hampir tiap hari kok. Padat. Jadi hidupnya itu benar-benar sudah jarang di Surabaya dan hidupnya itu benar-benar di pesawat. Jadi hidupnya di pesawat terus lari-lari. Jadi tiap hari itu bisa pindah kota terus beruntun. Pesawat udah kayak naik angkot tiap hari. Iya. Terus sampai apa istilahnya orang Surabaya bilang belenek. Iya, belenek ya. Belenek. Gitu. Dan akhirnya setelah pandemi kapan hari kehantam pandemi dari 1 bulan 10 sampai 18 show, kehantam pandemi 8 bulan awal pandemi. Iya. Cuman 1 show, gila nggak? Wow. Dari sebulan drastis banget kok itu. Wah, nggak terima drastis itu. Parah, anjlok. 8 bulan. Jadi memang kita yang di bidang entertainment ini vendor-vendor terpukul banget dengan adanya pandemi. Terpukul banget. Terus akhirnya inovasi apa yang Koko buat untuk mempertahankan Steve Angel ini sendiri? Ya kita tetap eksis untuk Steve Angelnya. Sekarang kan sudah mulai pulih juga. Betul. Jadi kita udah mulai terima show. Terus kalau ada beberapa vendor yang banting harga selama pandemi untuk survive ya itu kebijakan masing-masing. Kalau kita sih tetap stay di harga kita, di level kita itu. Jadi itu banyak pertimbangan sih. Jadi pertimbangannya kalau kita turunin harga ya otomatis
lebih gampang dapat show. Betul. Tapi takutnya nanti begitu kondisi kembali normal, susah untuk naik lagi. Ya, betul. Lebih baik kalau saya sih karena nggak terlalu kepepet ya, saya tetap bertahan dengan harga dan kualitas saya, dengan harapan begitu kembali lagi ya kita nggak terlalu susah ya. Balik normal. Oke. Kalau untuk Squee People yang kepengen tahu perform-performnya Koko itu bisa lihat di mana, nonton di mana nih? Ada nggak channel YouTube atau Instagram yang memang mememorikan, oh ini loh kita pernah tampil di sini? Instagram boleh dong disebutin ke Squee People. Instagramnya @SteveAngelIMB. @SteveAngelIMB. Oke. Nah, tapi saya nggak ada masukin trik ke Instagram ataupun YouTube. Jadi kalian kalau tahu pesulap dari pesulap amatir sampai profesional, kebanyakan 99% itu ada masukin triknya ke YouTube. Tapi itu prinsip orang masing-masing. Kalau saya tidak pernah mau masukin trik saya ke YouTube. Satu, tujuannya supaya tidak pasaran. Kedua, mungkin bagi beberapa orang itu masukin trik ke YouTube itu sebagai ajang promosi. Betul. Tapi bagi saya itu bukan sebagai ajang promosi, karena dari 100 orang yang lihat 10% mungkin klien kita dan 90% yang lihat yang belajar itu kompetitor musician lain, dan tadi dipulang triknya dipelajarin. Ya jadi kita nggak mau trik kita itu pasaran dan umum. Oke. Ya. Jadi dari Koko sendiri, apa harapan Koko sebagai seorang musician sekaligus performer di masa pandemi ini? Harapannya gimana? Harapannya ya pandemi segera selesai, bisa kembali normal seperti semula. Kita di bidang entertainment, di bidang vendor, jasa vendor bisa kembali normal seperti semula. Seperti doa kita semua ya, semoga kita memang bisa kembali normal lagi. Terus kalau pesan-pesan untuk teman-teman sesama profesi dan teman-teman Squee People yang pengen mempelajari ilmu-ilmu seperti ini, ada pesan-pesannya Kak? Kalau untuk teman-teman yang mau mempelajari sulap ini, kalian menurut penelitian sulap itu menyeimbangkan sensor motorik otak kanan dan otak kiri. Jadi buat kalian yang punya anak-anak, ajarkan sulap supaya dia bisa jauh lebih kreatif, terus dia jauh lebih percaya diri. Terus ada juga, kamu pernah lihat anak-anak kecil yang takut ngomong sama orang tua, terus ketemu orang takut. Paling enggak kamu ajarin sulap, meskipun kadang kita lihat anak kecil main ngaco, dia ketahuan kelihatan, tapi biarkan, paling enggak dia berani hadapin orang, dia berani bicara dengan orang, yang melatih sejak dini. Anak saya juga saya ajarin sulap. Oke, berarti sebenarnya manfaat dari belajar sulap itu banyak banget secara mental dan psikologis juga akhirnya mempengaruhi supaya kita sendiri anaknya jadi pede, seperti itu, jadi kreatif. Dampaknya juga nanti bisa jadi usil kayak Koko ke teman-teman ya. Sekarang udah nggak usil. Udah nggak usil. Sekarang usilnya dapat duit, ya kan, dapat cuan di mana-mana. Oke, luar biasa banget ya Squee People pembicaraan kita hari ini. Kita dapat banyak banget ilmu dan juga hiburan tentunya tentang apa itu sulap. Jadi buat teman-teman yang masih berpikiran sulap itu pasti pakai magic ya, sulap itu pasti pakai ilmu hitam. Masa pakai ilmu hitam, pakai ilmu hitam yang nggak benar, itu salah besar. Semuanya sudah terjawab dan terpatahkan di sini bersama Coach Steve Angel. Dan juga buat teman-teman yang mau mempelajari tentang satu profesi, kita semua berdoa supaya cepat selesai ya pandemi ini. Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar, berlangsung normal seperti dulu lagi. Jadi kehidupan juga bisa normal lagi, jalan-jalan juga sudah bisa enak, bisnis bisa lancar. Betul. Kita doakan sama-sama ya Squee People ya. Sekali lagi terima kasih ke Steve Angel sudah hadir di acara Squee ini ya. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Sukses terus buat Angel dan buat Squee-nya. Thank you, sukses juga buat Steve Angel. Nah, buat teman-teman semuanya, sekali lagi kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat Squee People semua yang ada di rumah. Dan juga jangan lupa untuk senantiasa menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, lalu mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir, dan juga yang terakhir adalah menjaga jarak aman. Langsung aja deh kita pakai masker kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Bye. Oke, kali ini kita akan main lagi ya. Kali ini kita main apa sih? Angel, kita mau main dengan sesuatu yang simple, kartu. Sudah familiar kan dengan kartu? Ya. Saya punya satu pak kartu, bisa diambil. Yang mana aja? Mana aja? Nih. Mau ganti nggak? Ini beda-beda semua. Mau ganti nggak? Ganti boleh nggak? Boleh. Dilihat, tunjukin kamera juga nggak apa-apa. Kok nggak lihat ya? Kelihatan juga nggak apa-apa. Oh ya, oke. Sudah? Oke.
Oke, sekarang kamu letakkan di tengah. Saya tutup. Nah, kira-kira kartunya ada di sini. Di tengah ya. Iya, di tengah. Untuk temuin kartunya saya butuh mantra. Mantranya simpel. Angel saya minta tolong Angel untuk tiup. Tiup. Udah. Wah, ini bukan lagi hujan guys. Ini badai ini. Angel saya ajarin kamu. Lain kali kalau tiup tuh kalau keluar anginnya. Kalau barusan keluar semuanya. Enggak. Kita mau coba cari ya. Jadi tiupan cewek itu nggak sembarang tiupan guys. Tiupan cinta kalau ini pakai Nah, masker. kita mau coba cari. Oh, ada satu yang ada tandanya. Loh, beneran loh? Nah, ini dicek tandanya asli ya, bukan stiker yang nggak bisa lepas ya. Iya, oke. Oke. Nah, kira-kira kartunya tadi masih ingat apa kartunya? Ingat. Kartunya ini bukan? Iya. Tangannya dibuka. Oke. Nanti dulu. Ini betul kartunya. Ya ampun, bener itu bener kartunya. Nah, itu dicek. Sekarang dicek. Itu hatinya cuma satu ya, nggak bisa dibelah-belah ya. Ya, tapi kok satu buat koko doang. Nah, Iya. Ya, gimana? manis. Cuma satu ya, nggak bisa dibelah-belah ya. Iya, nggak bisa. Oke. Ini saya tunjukin tangannya kosong. Jadi kalau hati ini saya letakkan di sini. Oke. Sekali lagi perhatikan, kalau hati ini saya letakkan di sini, dia bisa jalan ke belakang sini. Yang di sini, hilang. Tapi let's say itu kecepatan tangan. Tapi kamu tahu nggak bahwa setiap hati itu nggak mungkin sendirian, karena kalau dia sendirian, dia akan kesepian. Betul. Benar ya? Jadi setiap hati pasti ada pasangannya. Betul. Berarti kan setiap hati pasti ada Pasangannya. pasangannya. Kok bisa? Jadi ada dua? Nah, sekarang hati itu pun ada hatinya cowok dan hatinya cewek. Iya. Angel mau pilih yang mana? Mau pilih yang cowok atau yang cewek? Yang cewek. Yang cewek, yang cowok saya bawa. Yang cewek kamu bawa aja, genggam aja. Oke. Nah, sekarang kamu tadi bawa yang apa? Yang cewek. Yang cewek. Biasanya orang kalau pacaran, cowok ngambil ke cewek atau cewek ngambil ke cowoknya? Iya, cowok ngambil ke cewek. Cowok ngambil ke cewek ya. Yes. Normalnya cowok ngambil ke cewek ya. Perhatikan kalau cowoknya ngambil ke ceweknya, sekali lagi imajinasikan. Kalau cowoknya ngambil ke ceweknya, berarti harusnya cowoknya sudah ngambil ke ceweknya. Kamu coba perhatikan. Ini dibuka nih. Buka aja. Kok bisa? Ada duitnya kan bukan satu guys, serius. Nah, kalau cowok ini saya taruh di sini, ceweknya saya taruh di sini, cowok sama cewek digabungin jadi satu. Nah, biasanya cowok sama cewek habis pacaran, menikah, apa yang terjadi? Punya anak. Punya anak ya? Iya. Betul ya, biasanya pacaran menikah punya anak. Coba dicek. Dan Nggak balik ya. semua punya anak baru menikah ya. Sekarang lagi musimnya gitu loh. Coba dicek. Dibalik tangannya, Dibalik. dibuka. Ada anaknya nggak? Wah, banyak ini anaknya. Anaknya dua guys. Kok bisa tadi masuknya cuma dua loh kok? Nggak tahu. Kadang masuknya nggak terasa, keluarnya lebih terasa. Oke. Jadi kan Sebelah guys. serah. Keren. Terakhir saya punya satu properti bulat telur. Namanya ini telur cinta. Telur cinta itu bisa tahu seberapa besarnya cinta. Tadi cintanya cowok terhadap ceweknya, hasilnya benih-benih cinta anak-anaknya. Betul. Nah, sekarang kalau cinta kecil-kecil ini saya gabungin jadi satu dan saya gabungin dengan rumahnya. Sekarang cinta kecil-kecil itu kamu genggam jadi satu. Wah, banyak sekali nih. Nah, sekarang kamu bayangin kalau cinta kecil-kecil dijadiin satu bisa sebesar apa? Jadi besar dong. Ya, satu jadi dua jadi empat jadi berapa? Satu jadi 8. Jadi 8. Ada yang mau jawab ini kameramen? Jadi berapa? Satu jadi dua jadi empat jadi berapa? Ada yang jawab? Semakin lama kalian jawab, semakin lama saya pegang tangannya. Jangan jawab. Modus. Nah, ini anaknya kan belajar sulap, ketemu orang baru kenal, kamu nggak bisa pegang tangannya tanpa ditampar loh. Nah, oke, kan bayangin kita kecil-kecil jadiin satu bisa sebesar apa? Tangannya dibalik, dibuka. Wah, gede ternyata cintanya. Oke, thank you. Tepuk tangan dong sekali lagi, tepuk tangan. Luar biasa. Terima kasih aku hari ini dapat cinta dari Koko, Sip Angel, dua angel ini. Luar biasa banget.